Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Rabu 15 Oktober hadir menjumpai Anda. Sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Sita Paprika selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dan pemirsa. Inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita buka kabar Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto membeberkan hasil kesepakatan dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Menurut Prabowo, hasil KTT perdamaian Gaza menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Selasa siang setelah menghadiri pertemuan pemimpin dunia dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo hadir bersama lebih dari 20 pemimpin dunia lainnya dan merampungkan kesepakatan damai Gaza. Presiden Prabowo pun membeberkan hasil pertemuan tersebut yang menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya Israel dan Hamas menyetujui fase pertama gencatan senjata yang meliputi pembebasan seluruh tawanan serta penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah perkotaan. Datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Saya kira itu intinya ya. Jadi kesempatan ini Presiden Prabowo juga menegaskan Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Palestina dan pemerintah Indonesia akan membahas secara mendetail soal pengiriman pasukan perdamaian Gaza meski hal tersebut diakuinya sesuatu yang rumit. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa pertemuan KTT perdamaian Gaza merupakan langkah yang konkret dan Indonesia akan terus mengikuti setiap pembahasan secara detail mengenai kesepakatan perdamaian Gaza. Apa yang terjadi kemarin merupakan satu langkah yang cukup konkret, sangat konkret. Kita lihat nanti karena setiap langkah itu akan ada pembahasan secara detail mengenai modalitasnya, kemudian hal-hal lain yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan. Saya kira itu. Di KTT yang digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir, Presiden Prabowo Subianto turut menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang Gaza yang dipimpin oleh beberapa pemimpin negara utama. Presiden Prabowo juga mendapat pujian khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas pencapaian kesepakatan perdamaian Gaza. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Gencatan senjata tahap 1 antara Palestina dan Israel telah terjadi. Banyak negara yang ambil bagian dalam proses perdamaian ini, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Dalam KTT perdamaian Gaza di Mesir, lebih dari 20 pemimpin dunia berkumpul dalam merumuskan perdamaian kedua negara. Momentum besar terjadi di sana, di mana Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo tidak hanya menjadi penonton, namun ambil bagian. Indonesia menjadi salah satu penentu dan mencetak sejarah dalam perdamaian Timur Tengah, khususnya dalam konflik di Palestina. Misalnya, kita mengirimkan lebih dari 100 nakes dan dokter ke Palestina. Sudah dilakukan. Yang kedua, kita mengundang lebih dari 60 anak-anak Palestina untuk belajar di Universitas Pertahanan saat beliau menjadi Menhan. Kemudian yang ketiga, kita sudah mengirim bantuan kemanusiaan dan kapal rumah sakit. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, kita sudah
kalau tidak salah 4 kali mengirimkan bahan bantuan logistik drop off melalui pesawat terbang, yang mana ini bukan hal yang mudah. Tidak banyak negara yang melakukan itu. Kenapa? Karena dalam mengirimkan pesawat untuk melepaskan drop off logistik itu butuh izin dari banyak negara. Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas setibanya di Halim Perdana Kusuma usai lawatan dari Mesir kemarin. Rapat tersebut membahas sejumlah laporan yang disampaikan para menteri kepada Presiden. Sejumlah menteri yang ikut rapat terbatas diantaranya Menpora, Menhan, Menteri Investasi, serta Menteri Dikti Saintek yang melaporkan sejumlah perkembangan selama Presiden di Mesir. Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan laporan dan permohonan maaf atas gagalnya Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Presiden dikabarkan turut merasakan kekecewaan, namun meminta agar fokus dialihkan ke dua agenda besar selanjutnya, yaitu Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Dalam rapat terbatas ini, Presiden juga menerima laporan dari Menteri Investasi Rosan Ruslani terkait realisasi penanaman modal dan Patriot Bond, serta proyek Waste to Energy yang akan dibangun di 34 kota. Hari ini sekembalinya Bapak Presiden lawatan ke luar negeri, beliau langsung mengadakan rapat dengan beberapa menteri, diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga, melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus memohon maaf bahwa timnas kita belum berhasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu. Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos, tetapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, beliau menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Ada dua event besar yang kita hadapi, Piala Asia di 2027 dan Olimpiade 2028. Pemirsa, hasil survei terbaru Indeks Politika menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mencapai 83,5%. Survei dengan judul 1 tahun kinerja Presiden dan Menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran ini dilakukan pada 1 hingga 10 Oktober 2025 dengan 1.600 responden di 27 provinsi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu atau saudara Politika Fadli Alimin Hashim mengatakan tingginya tingkat kepuasan publik menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Publik menilai hasil ini bisa menjadi barometer awal arah kebijakan pemerintahan ke depan yang bukan hanya dari janji tapi dari hasil nyata yang mereka rasakan selama setahun terakhir. Sebanyak 90,8% responden mengetahui kegiatan dan kebijakan Presiden melalui pemberitaan media massa dan media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Survei Indeks Politika yang bertajuk 1 tahun kinerja Presiden dan Menteri Kabinet Merah Putih. Survei ini dilakukan pada tanggal 1 Oktober hingga 10 Oktober 2025 terhadap 1.600 responden di 27 provinsi. Survei ini menggunakan metode multi-step random sampling dengan margin error plus minus 3% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei menunjukkan mayoritas publik 83,5% merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun memimpin. Sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan Presiden melalui pemerintahan
pemberitaan di media. Kemudian survei juga memberikan kategori top of mind atau menteri yang paling dikenal, yakni 1 Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa, 2 itu Pak Bahlil Menteri ESDM dengan kebijakan biodiesel B45 dan peningkatan lifting minyak. Ketiga itu Bapak Menhan, Bapak Syafri Samsudin dengan kebijakan transfer of teknologi soal kapal selam, drone dan pesawat tempur. Keempat Bapak Wihaji dengan kebijakan pengurangan stunting. Jadi ini pengurangan stunting signifikan di tahun 2024 ini sekitar 3 juta jiwa balita. Kelima itu Menko AHY, keenam Bapak Menteri Pertanian Pak Amran, ketujuh Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar dengan kinerja penurunan biaya haji. Nah, ini top of mind menteri yang paling dikenal di masyarakat. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh di kantor Kementerian Pertahanan Kemhan RI. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Anda kembali di kabar Merah Putih. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh di kantor Kementerian Pertahanan Kemhan RI. Pertemuan ini merupakan wujud nyata komitmen Kemhan untuk terus menjaga dan mempererat komunikasi serta sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Silaturahmi difokuskan pada upaya bersama dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan domestik. Menhan Syafri menyampaikan apresiasi atas masukan informal dari Surya Paloh yang penuh dengan komitmen nasionalisme dan patriotisme. Sementara itu, Surya Paloh menyatakan kehormatannya atas pertemuan yang berlangsung hangat dan mendalam ini. Dalam diskusi ini berfokus pada kepentingan nasional dan upaya mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo dan menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Informasi selanjutnya, di tengah tarik ulur RUU KUHP, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara. Dalam RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, RDPU Komisi 3 dan Aliansi Mahasiswa Nusantara membahas masukan dari para perwakilan Aliansi Mahasiswa tentang RUU KUHP dan penegakan hukum. Selain menyampaikan aspirasi tersebut, Aliansi Mahasiswa Nusantara juga turut menyampaikan dukungan dan masukan terhadap sejumlah program pemerintah berupa MBG hingga sekolah rakyat. Andri sebagai sekjen dari kampus Universitas Pancasila dan juga teman-teman pengurus dari... Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa tersangka Nadiem Makarim selama 10 jam. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2022. Usai dilakukan pemeriksaan, Nadiem Makarim terlihat lesu saat digiring ke mobil tahanan dengan berbalut rompi tahanan Kejagung. Nadiem pun tak menyebutkan secara spesifik materi pemeriksaan yang diberikan kepada penyidik. Ia meyakini fakta yang sebenarnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini akan terungkap sebentar lagi. Sebelumnya, saat tiba di Kejagung, Nadiem Makarim terlihat membawa sebuah tas jinjing yang berisikan sejumlah dokumen.
lancar proses pemeriksaan hari ini. Saya yakin dalam kurun waktu ini kebenaran akan terbuka. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya dan mohon doa. Tadi soal apa yang di... Pemirsa, sebanyak 461 mahasiswa Universitas Hang Tuah atau UHT mengikuti prosesi wisuda untuk tingkat diploma 4, sarjana strata 1 dan strata 2. Wisuda ini dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Prosesi wisuda periode 2024-2025 Universitas Hang Tuah yang digelar di Gedung Geraha Samudra Ganesha ini berlangsung lancar dan hikmat pada Senin pagi. Wisuda 461 mahasiswa dari program D4, sarjana S1 dan S2 tersebut dihadiri langsung oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Dalam kesempatan ini, Laksamana TNI Muhammad Ali menyebutkan UHT harus tetap bisa menjadi universitas unggulan yang mempunyai nilai profesionalitas dan bisa bersaing baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan melakukan pengembangan riset terapan maritim, kerjasama industri dan meningkatkan kualitas dosen serta fasilitas pembelajaran. Selain itu, para wisudawan Universitas Hang Tuah ini diharapkan bisa langsung menjalankan tugasnya di berbagai kedinasan, baik di swasta maupun negeri, sesuai dengan kemampuan yang telah didapatkannya di bangku kuliah. Harapannya para mahasiswa setelah dilantik atau diwisuda nantinya bisa langsung mendharmabaktikan apa yang dia dapat selama ini bagi negara dan bangsa. Harapannya kepada Universitas Hang Tuah tentunya tetap bisa menjadikan Universitas Hang Tuah ini menjadi universitas unggulan, ya, yang mempunyai nilai profesionalitas dan tingkat pendidikan yang baik dan bisa bersaing baik di dalam maupun di luar negeri. Itu harapannya, menjadi center of excellence bagi seluruh warga Surabaya dan bahkan seluruh warga Indonesia. Sementara itu, salah seorang wisudawan asal Timor Leste, Anderson Cabral menyatakan, usai di wisuda ini dirinya akan kembali ke tanah airnya. Mahasiswa D4 Program Manajemen Pelabuhan ini ingin mengembangkan bumi maritim di Timor Leste. Dia berharap makin banyak warga Timor Leste yang kuliah di UHT karena dinilainya cukup bagus. Harapan saya setelah lulus ini untuk kembali ke tanah tercinta saya, Timor Leste, untuk memperkembangkan dunia maritim di sana. Harapan saya ke depannya makin banyak ya mahasiswa yang asing dari Timor Leste kuliah di Hang Tuah. Sebagai kampus maritim unggulan yang berkarakter Jales Veva Jayamahe, UHT juga diharapkan menjadi pusat unggulan atau Center of Excellence dalam bidang ilmu kelautan dan kemaritiman yang dapat berkontribusi langsung terhadap visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang penurunan tarif pajak pertambahan nilai PPN di tahun 2026. Sesaat lagi usai jeda. Anda masih menyaksikan kabar Merah Putih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang penurunan tarif pajak pertambahan nilai PPN di tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan saat menjawab pertanyaan awak media saat konferensi pers APBN Kita Rabu atau Selasa kemarin. Purbaya mengatakan untuk mengeksekusi rencana penurunan tarif PPN, pemerintah akan terlebih dahulu melihat realisasi penerimaan pajak sampai akhir tahun 2025. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi pertimbangan sebelum keputusan penurunan tarif PPN dilakukan. Apakah ada rencana mengurangi PPN? Kita baru naik ya, dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat. Tapi kita pelajari dulu hati-hati.
Informasi selanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman MOU Kadin Indonesia dengan PT Google Indonesia dilaksanakan pada Rabu 15 Oktober di Menara Kadin, Jakarta. Kerjasama antara Kadin dengan Google Indonesia ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital bagi pelaku UMKM, kreator konten, dan wirausaha muda di tanah air melalui platform YouTube. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing nasional. Tantangan ke depannya terkait teknologi digital yang akan dihadapi UMKM nasional. Bahwa UMKM itu termasuk mikro membutuhkan banyak hal untuk mereka bisa lebih kompetitif secara nasional maupun global. Nah, mulainya ialah dengan kerjasama yang seperti ini, di mana mereka bisa mengakses pasar bisa lebih cepat, lalu juga mensosialisasikan produknya lebih baik, lalu juga bisa membuat ya perusahaannya lebih efisien. Dan yang paling penting ialah tujuannya supaya mereka ini bisa naik kelas. Indonesia ini 60%-nya yang hampir 60 juta bahkan sampai 90%-nya itu kalau dari jumlah pengusahanya atau perusahaannya dari mikro dan UMKM. Pemirsa, kehadiran Indonesia pada Forum Bisnis dan Investasi di Wuhan, Tiongkok mendapat respon positif dari kalangan investor asing. Dalam forum tersebut, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara memaparkan materi berjudul Building Smart and Sustainable Society Through Indonesia-China International Cooperation di hadapan perwakilan 11 negara. Paparan tersebut dinilai mampu menggerakkan minat investor untuk membangun kerjasama dengan Indonesia. Menurut Iftitah, sejumlah perusahaan dari Tiongkok dan Nigeria menyatakan ketertarikannya. Untuk itu, Kementerian Transmigrasi siap mendampingi investor melalui Project Facilitation Office and penyiapan SDM unggul bagi investor. Pemirsa, wajah-wajah bersemangat terlihat dalam acara Job Fest 2025 yang digelar di Gedung Serbaguna Gelora Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bukan hanya wajah-wajah muda, Job Fest kali ini juga diikuti masyarakat Parubaya yang mencari peluang kerja baru untuk membantu menghidupi perekonomian keluarga mereka. Antrian para pencari kerja terlihat di pintu masuk Gedung Serbaguna Gelora Sunter, Jalan Sunter Selatan, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Jobfest 2025 ini tidak hanya diminati oleh anak muda, tetapi juga Parubaya yang mencari peluang kerja baru. Mereka rela berangkat untuk mencari kerja dari luar wilayah Jakarta Utara, seperti Bekasi dan Jakarta Selatan, demi membantu menghidupi perekonomian keluarga mereka. Di Menara yang selesai, yang di Kuningan. Udah berapa lama tuh udah nggak kerja lagi? Setahun yang lalu. Setahun. Nah, Ibu kenapa nih mau kerja kayak gini, Bu? Untuk membantu suami. Suami. Kalau anak kita merantau, anak-anak butuh biaya untuk sekolah. Jadi kita harus cari kerja. Para pencari kerja menyatakan bahwa mereka sulit mendapatkan pekerjaan lantaran banyaknya orang dalam yang masuk melalui sanak keluarga. Adanya Jobfest ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan terbuka lebar tanpa harus mengenal orang dalam. Jobfest kali ini bisa memberikan berkat kebaikan untuk semua. Bisa memberikan kesempatan untuk berkehidupan yang lebih layak untuk warga masyarakat kita yang membutuhkan. Jobfest 2025 akan digelar selama 2 hari pada tanggal 14 hingga 15 Oktober 2025 dengan target 2.000 pencari kerja. Sebanyak 40 perusahaan akan membuka lowongan pekerjaan dalam acara ini. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 4 kantong jenazah korban robohnya Pondok Pesantren Al-Hosini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih.
Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Edi Asep Suheri mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ibu kota. Ajakan tersebut disampaikan Kapolda saat memimpin apel siaga Kamtipmas dengan tema Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta yang digelar di lapangan presisi Ditlantas Polda Metro Jaya Rabu pagi. Apel siaga Kamtipmas ini merupakan bagian dari program Jaga Jakarta yang memiliki 4 pilar, yaitu jaga warga, jaga lingkungan, jaga aturan, dan jaga amanah. Kapolda menegaskan bahwa kehadiran organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun harmoni sosial dan memperkuat antar warga. Dengan Bapak Kapolda kembali ke pasukannya masing-masing untuk menerima pembagian daripada sembako. Informasi lain, tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 4 kantong jenazah korban robohnya pondok pesantren Al-Hosini. Hasil identifikasi terdiri dari 3 jenazah dan 1 body part milik korban hidup yang sempat dilakukan amputasi di lokasi kejadian untuk menyelamatkan nyawa korban. 4 kantong jenazah tersebut berhasil teridentifikasi melalui pemeriksaan medis, properti, dan pencocokan DNA. 3 jenazah korban langsung diserahkan kepada keluarga pada Selasa malam. Keluarga tak bisa membendung kesedihannya sesaat setelah tim DVI memberikan waktu kepada keluarga korban untuk melihat langsung kondisi terakhir korban. Berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 4 kantong jenazah yang terdiri dari 3 jenazah dan 1 body part. 4 kantong jenazah cocok match dengan 3 nomor antemortem. Ada kantong jenazah, tapi maksudnya kantong yang cocok dengan PM RSB BP 035B teridentifikasi melalui DNA cocok dengan korban yang masih hidup atas nama Nur Ahmad Rahmatullah. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 58 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan hilang yaitu 63 korban hilang, masih tersisa 5 kantong yang belum ditemukan dan di kamar jenazah kami masih ada 5 kantong jenazah. Lantas untuk memperbarui informasi mengenai identifikasi korban dan penyelidikan ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Hosini, kita bergabung dengan Goldi Gumilang yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Goldi, silakan. Ya, selamat sore Sita Paprika dan juga pemirsa dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kemarin hari Selasa malam telah teridentifikasi 4 kantong jenazah, di mana 3 jenazah dan 1 merupakan body part, di mana 1 body part tersebut merupakan milik dari salah satu korban selamat yang pada saat kejadian dilakukan amputasi langsung di lokasi kejadian. Sehingga dari ketiga jenazah yang telah berhasil diidentifikasi sudah dipulangkan ke rumah duka masing-masing dan diserahkan kepada keluarga masing-masing pula, Sita dan juga pemirsa. 3 jenazah yang berhasil diidentifikasi yakni Dinhai Askal Azika laki-laki berusia 15 tahun warga Sampang Madura. Kemudian yang kedua Abdul Halim laki-laki 16 tahun warga Sidotopo Kenjeran. Kemudian yang ketiga Mufi Alfian laki-laki 16 tahun warga Sidotopo Kenjeran Surabaya. Kemudian yang ditemukan ataupun body part yang berhasil teridentifikasi adalah milik Nur Ahmad Rahmatullah yang saat ini yang merupakan korban hidup ataupun korban selamat yang pada saat kejadian dilakukan amputasi di lokasi kejadian untuk menyelamatkan nyawanya. Dan saat ini Sita Paprika dan juga pemirsa kami informasikan bahwa proses rekapitulasi atau
rekonsiliasi maksud kami ataupun proses identifikasi kelima jenazah yang masih berada di Rumah Sakit Bayangkara ini masih dalam proses pencocokan data dan juga menunggu hasil tes DNA dari Pusdokes di Mabes Polri, di mana memang tinggal 5 kantong jenazah lagi Sita Paprika dan juga pemirsa yang kita sama-sama menunggu hasilnya, karena biasanya memang diumumkan ataupun dirilis oleh pihak DVI Polda Jawa Timur sekitar pukul 7 malam nanti. Dan memang untuk saat ini proses penyidikan ini masih terus berlangsung. Namun memang informasi yang kami dapatkan hingga saat ini Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan belum ada informasi lanjutan. Informasi yang kami terima pada minggu lalu, yakni sudah dilakukan gelar perkara. Dari tahap penyidikan sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian juga telah dikumpulkan sejumlah barang bukti yang diambil dari lokasi kejadian dan ada belasan saksi yang sudah dipanggil dalam proses pemeriksaan saksi pada tahap proses penyelidikan. Namun memang hingga saat ini sudah masuk tahap penyidikan, namun untuk penetapan tersangka ini belum ada dalam kasus rubuhnya gedung musola di Ponpes Alkosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Kami tegaskan lagi terkait dengan proses identifikasi hingga hari Rabu sore ini yang telah teridentifikasi berjumlah 58 orang, sementara yang masih belum teridentifikasi berjumlah 5 kantong jenazah yang masih dalam proses pencocokan data. Sementara itu, Sita Paprika, kami kembalikan ke Anda di studio. Gol di Gumilang langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membeberkan hasil kesepakatan dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Presiden Prabowo Subianto membeberkan hasil kesepakatan dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Menurut Prabowo, hasil KTT perdamaian Gaza menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Selasa siang setelah menghadiri pertemuan pemimpin dunia dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo hadir bersama lebih dari 20 pemimpin dunia lainnya dan merampungkan kesepakatan damai Gaza. Presiden Prabowo pun membeberkan hasil pertemuan tersebut yang menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya Israel dan Hamas menyetujui fase pertama gencatan senjata yang meliputi pembebasan seluruh tawanan serta penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah perkotaan. Datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan. Kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Saya kira itu intinya ya. Jadi kesempatan ini, Presiden Prabowo juga menegaskan Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Palestina dan pemerintah Indonesia akan membahas secara mendetail soal pengiriman pasukan perdamaian Gaza meski hal tersebut diakuinya sesuatu yang rumit. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa pertemuan KTT perdamaian Gaza merupakan langkah yang konkret dan Indonesia akan terus mengikuti setiap pembahasan secara detail mengenai kesepakatan perdamaian Gaza. Apa yang terjadi kemarin merupakan satu langkah yang cukup konkret, sangat konkret. Kita lihat nanti, karena setiap langkah itu akan ada pembahasan secara detail mengenai modalitasnya, kemudian hal-hal lain yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan. Saya kira itu. Di KTT yang digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir, Presiden Prabowo Subianto turut menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang Gaza yang dipimpin oleh beberapa pemimpin negara utama. Presiden Prabowo juga mendapat pujian khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas pencapaian kesepakatan perdamaian Gaza. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan.
Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh di kantor Kementerian Pertahanan Kemhan RI. Pertemuan ini merupakan wujud nyata komitmen Kemhan untuk terus menjaga dan mempererat komunikasi serta sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Silaturahmi difokuskan pada upaya bersama dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan domestik. Menhan Syafri menyampaikan apresiasi atas masukan informal dari Surya Paloh yang penuh dengan komitmen nasionalisme dan patriotisme. Sementara itu, Surya Paloh menyatakan kehormatannya atas pertemuan yang berlangsung hangat dan mendalam ini. Dalam diskusi ini berfokus pada kepentingan nasional dan upaya mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo dan menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Informasi lain, di tengah tarik ulur RUU KUHP, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara. Dalam RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. RDPU Komisi 3 dan Aliansi Mahasiswa Nusantara membahas masukan dari para perwakilan aliansi mahasiswa tentang RUU KUHP dan penegakan hukum. Selain menyampaikan aspirasi tersebut, Aliansi Mahasiswa Nusantara juga turut menyampaikan dukungan dan masukan terhadap sejumlah program pemerintah berupa MBG hingga sekolah rakyat. Sebagai sekjen dari kampus Universitas Pancasila dan juga teman-teman pengurus dari berbagai kampus yang ada di Indonesia tentunya. Pemirsa, puluhan juru masak makan bergizi gratis di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi memasak. Kegiatan ini diharapkan membuat dapur-dapur SPPG yang melayani program makan bergizi gratis di Pati mampu menyajikan makanan sehat untuk anak-anak yang lebih higienis, lebih bergizi dan tak menimbulkan permasalahan. Uji kompetensi ini merupakan salah satu persyaratan wajib bagi SPPG yang mengoperasikan dapur MBG. Harapannya agar para pekerja di dapur MBG tersertifikasi sesuai dengan standarnya sebagai juru masak. Dengan kegiatan ini, peserta dapat memahami mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta menguasai cara memproduksi makanan yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan makanan. Kita ke informasi berikutnya, kopiah milik proklamator Muhammad Hatta resmi diserahkan oleh keluarga kepada negara. Dalam momentum peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka, Kementerian Kebudayaan terus mengaktifkan dan merevitalisasi museum bersejarah di tanah air. Salah satunya Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta, tempat Bung Karno dan Bung Hatta menyusun teks proklamasi bersama Ahmad Subarjo dan tokoh lainnya pada tahun 1945. Dalam program revitalisasi kali ini, Kementerian Kebudayaan menambah berbagai memorabilia, termasuk kopiah Bung Karno dan Bung Hatta yang menjadi simbol identitas nasionalisme. Kopiah milik Bung Hatta telah resmi diserahkan oleh keluarga melalui Halida Hatta. Sementara kopiah Bung Karno masih dalam proses penyerahan dari pihak keluarga. Ada pertimbangan itu pasti itu kalau apa ada buat ya, ini gitu berapa? Karena pada makan anaknya. Kehabisan bahan makanan dan obat-obatan membuat kondisi fisik dan mental 7 ABK asal Batam di kapal Sizing kian memburuk. 3 bulan terjebak di perairan Myanmar tanpa kepastian gaji maupun evakuasi. Para ABK kini hanya bisa berharap bantuan segera datang. Bahan makanan di kapal sempat benar-benar habis sejak akhir September. Kini para ABK terpaksa bertahan dengan sisa bahan pokok seadanya.
Pasokan baru memang sempat datang, namun jumlahnya sangat terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan seluruh kru. Selain kekurangan makanan, kondisi kesehatan para awak kapal juga semakin memburuk. Mental para kru juga ikut tertekan akibat situasi yang berkepanjangan. Semuanya 3 engine dan 4 dek. Saat ini masih berada di sana berarti ya Pak? Masih di tengah-tengah di laut di situ ya Pak? Betul. Seperti keluarga, jadi saling menguatkan, saling menyepot. Ya kalau ada yang kawan sakit, kita hibur dia Pak. Kayak saya tadi sudah drop juga, sudah lemas. Saya juga dibimbing juga dan berdoa juga, sholat untuk mendapatkan kekuatan dari Allah Yang Maha Esa Pak. Informasi tadi sekaligus menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.